Saudara Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Regida Valeria. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, hari ini adalah kampanye akbar Pamungkas yang terakhir yang dilakukan secara bersamaan oleh ketiga paslon. Bahkan kedua paslon melaksanakan kampanye Pamungkas ini di wilayah yang sama, yaitu DKI Jakarta dan satunya lagi di Solo, Jawa Tengah. Nah, kira-kira apa maknanya dari pemilihan lokasi untuk kampanye Pamungkas ini sendiri dan apakah memang kampanye Pamungkas ini dapat mempengaruhi pemilih? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Selamat pagi, Bang Ray. Pagi. Baik, Bang Ray, yang pertama ini kita akan bahas dulu bagaimana kita mengkritisi pemilihan tempat kampanye Pamungkas ini. Apa analisis Anda dari ketiga lokasi yang dipilih dari masing-masing paslon? Pemilihan itu kan bisa bersifat tiga faktor ya. Faktor pertama tentu GBR-nya gitu. Faktor kedua adalah apa namanya itu pesan politisnya gitu. Nah, yang ketiga pesan apa namanya itu ya simboliknya gitu. Nah, kalau misalnya orang memilih di Jakarta itu mungkin tujuan utamanya pada dua hal, yaitu pesan GBR. Kan kalau dibuat di Istora Senayan Jakarta itu kan satu-satunya apa namanya itu ya gedung yang bisa menampung ratusan ribu orang di Indonesia gitu ya secara bersamaan gitu ya. Nah itu gebyarnya kelihatan makin wah gitu. Tapi juga sekaligus berimplikasi politik. Politiknya apa? Orang makin meyakinkan orang bahwa memang calon-calon ini dipenuhi oleh massa gitu ya, dipenuhi oleh para pemilih gitu. Nah, kalau misalnya memilih di DKI Jakarta gitu. Tapi kalau memilih di luar itu, simbolnya yang sebetulnya mau disampaikan gitu. Nah, dalam kerangka ini saya melihat tiga paslon ini memilih tempat-tempat itu dengan dua varian ya atau satu varian dari yang dimaksudkan itu. Gitu ya. Misalnya kalau Anies mengambil di DKI Jakarta ya kita tahu ya itu simbol dari dirinya kan bahwa dia mantan gubernur DKI Jakarta. Dan tentu saja diharapkan juga ada pesan politiknya, bahwa pesan politiknya itu adalah dari Anies memulai dari Jakarta untuk ke gubernur dan juga akan memulai dari Jakarta untuk calon presiden. Kira-kira begitu pesan politisnya kan. Nah Pak Prabowo saya kira ngambilnya itu karena dua faktor. Faktor pertama adalah gebiarnya, dan lebih pada aspek itu gitu ya, karena simbolnya dia nggak dapat gitu. Nah, dari gebiar, karena kalau dibuat di GBK, GBK-nya penuh. Nah, itu seperti mengulangi peristiwa yang pernah dialami oleh Pak Jokowi pada Pilpres 2019 yang lalu gitu ya. Nah, tentu pesan politiknya adalah untuk lebih meyakinkan bahwa memang mereka didukung begitu banyak orang, sehingga Istora itu begitu besar, bisa dipenuhi oleh ratusan ribu pemilih yang datang dari banyak tempat dan sebagainya gitu. Nampaknya itu pesan yang mau diambil oleh apa namanya itu Pak Prabowo. Jadi Anies ngambil tempat itu karena pesan simbolik dan pesan politis gitu ya. Sementara Pak Prabowo ngambil Jakarta itu karena pesan gebiarnya dan juga pesan politisnya gitu. Bagaimana dengan Ganjar di Solo? Bagaimana dengan Ganjar? Ganjar itu adalah simbolik. Dia mengambil tempat simbol. Simbol apa? Simbol pertama, kekuasaan itu pindah dari Jakarta ke Solo gitu atau ke Jawa Tengah lah. Itu juga sebetulnya menyeratkan simbol untuk mengatakan Jakarta bukan lagi pusat kekuasaan gitu ya. Nah, yang kedua juga mau menyebut karena Jakarta bukan pusat kekuasaan, sekarang sebetulnya ya punya potensi daerah-daerah lain itu sebagai pusat lahirnya kekuasaan gitu. Nah, dalam konteks itulah sebetulnya mau menyindir lah ya Pak Prabowo. Pak Prabowo kan jargonnya melanjutkan IKN gitu ya. Nah, kalau melanjutkan IKN mestinya simbol yang paling kuat itu ya dibuatlah di Kalimantan gitu loh. Kampanye terakhirnya beliau gitu. Tapi kenyataannya kan tidak, dibuat di DKI Jakarta. Nah, jadi simbolnya itu nggak ketemu nih kalau sebetulnya Pak Prabowo. Sebab Pak Prabowo itu kan jargonnya melanjutkan IKN, tapi malah memilih DKI Jakarta sebagai pusat terakhir dari kampanyenya. Mestinya ya ngambilnya di Kalimantan dong. Seperti dilakukan oleh apa namanya itu Ganjar melakukannya di Solo sebagai pusat dari perjalanan mereka kan.
Kalau Ganjar itu kan Sabang sampai Merauke kan, titik temunya adalah di Solo gitu. Titik temunya adalah di Jawa Tengah gitu. Nah, ini Baik. simbol menurut saya yang kuat yang mau diambil oleh apa namanya itu Ganjar gitu ya. Tapi sekaligus pada tingkat tertentu mengingatkan Pak Jokowi, ya Jawa Tengah itu tetap basis PDI Perjuangan. Nggak usah terlalu dikuyak-kuyak bahwa seolah-olah pindah gitu dan sebagainya. Bahwa misalnya pemilihnya sekarang ke partai yang lain tidak sebanyak sebelumnya kepada PDI, itu elektoral aja. Itu 5 tahunan gitu. Tapi 5 tahun berikutnya PDI tetap akan memiliki basis yang kuat di situ. Jadi Pak Jokowi jangan bermimpi bahwa PDI itu akan bergeser kepada dirinya. Enggak, sorry. Pemilih di Jawa Tengah itu akan bergeser kepada dirinya. Sekarang dia kuat, ya, tapi 5 tahun ke depan ya tetap itu basis dominan dari PDI Perjuangan. PDI Ini simbol Perjuangan. kedua yang mau diisyaratkan oleh PDI Perjuangan gitu ya. Nah, simbol yang ketiga tentu mengatakan kepada khususnya mungkin lagi-lagi ya menyindir Pak Prabowo ya bahwa yang lebih kuat mensinyalkan soal kepindahan ibu kota negara itu ya sebetulnya Pak Ganjar gitu. Nah, dalam bahasa yang lain, Pak Ganjar mau mengatakan yang kuat sebetulnya memahami ya dan ingin melakukan apa namanya kelanjutan pembangunan ala Pak Jokowi itu adalah pada Pak Ganjar gitu, bukan Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo itu kan nempel akhir-akhir ini aja. Dari debat-debat aja kita udah tahu misalnya Pak Prabowo tidak terlalu menguasai materi dari nawacitanya Pak Jokowi gitu ya. Nah, ini yang mau disimbolkan lagi oleh Ganjar. Ganjar mau mengatakan yang paling menguasai, paling kompeten, paling kredibel untuk melanjutkan ya program-program Pak Jokowi itu sebetulnya adalah Pak Ganjar, dan itu dimulai dari Solo gitu. Sebagaimana Pak Jokowi memulainya juga dari Solo gitu. Nah, itu yang saya sebut tadi sebagai pesan-pesan simbolik yang tentu saja diharapkan berimplikasi secara politik gitu. Baik, Jadi jadi Pak Ganjar simbol dan politik, Pak Prabowo gebyar dan politik gitu ya. Sementara Pak Anies gitu ya, politik dan juga simbol gitu. Itu kira-kira. baik. Politik simbol, ada gebyar begitu ya. Berarti ada Hmm. kesan-kesan dan makna tersendiri dari ketiga paslon ini dalam memilih tempat kampanye pamungkas mereka. Tapi sebenarnya Bang Rey, apa sih makna dari kampanye pamungkas ini bagi para pemilih? Khususnya kan kalau kita lihat sekarang masih banyak undecided voter. Apa yang ditunggu gitu? Iya kan kalau dari 3 kriteria itu mana yang paling dominan diinginkan kan kira-kira begitu ininya kan. Ya menurut saya ya aspek politiknya nggak ada yang lain gitu. Jadi kalau buat diurutan mana sih target dari semua pemilihan tempat ini, ya target utamanya itu adalah politik, baru kemudian simbolik, baru kemudian gebyar gitu. Nah, politik itu menginginkan supaya elektabilitas naik. Tapi ada yang elektabilitas naik itu ditopang oleh simbolnya atau ditopang oleh gebyarnya gitu. Nah, Pak Prabowo strateginya menopang tujuan politik itu dengan langkah yang gebyar gitu. Gede gitu loh. Sementara kalau kita lihat Ganjar ingin mengambil elektoral itu dari simbol-simbol yang ia gunakan gitu. Sama seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan sebetulnya gitu. Makanya karena kepentingan itu, kepentingan politik yang bersumber dari gebyar itu, maka Pak Prabowo ngambil GBK gitu. Sehingga Anies yang mestinya dalam bayangan kita yang lebih tepat untuk kampanye di GBK itu, ya itu nggak dapat tempat itu gitu. Karena Anies lebih bersifat simbolik gitu kan, artinya nggak penting di GBK, tapi yang penting tuh di Jakarta. Nah, bagi Pak Prabowo, nggak penting sebetulnya di Jakarta atau tidak, selama ada sebesar GBK, ya dia akan di GBK, kira-kira begitu. Oke, kira-kira begitu ya. Tapi berarti apakah Anda melihatnya gitu ya, kampanye Akbar Pamungkas ini sendiri adu show off banyak-banyakan masa atau seperti apa, Bang Rey? Ya, itu bagian yang tak terhindarkan dari aktivitas mereka. Kan kalau kita lihat di platform, di banyak media sosial, kalau masanya banyak itu kan dihura-hurakan kan. Wah, satu putaran dihadiri. Sebaliknya kalau masanya sedikit, ya kan,
lalu akan inilah ya, disiniskan gitu. Seperti misalnya yang terjadi di GBK, di Gelora Bandung Lautan Api kan, GBLA. Ya, yang dimana Pak Prabowo kemarin berkampanye di sana, ternyata kalau dilihat yang hadir nggak seperti yang diharapkan kayaknya begitu. Nah, akhirnya kan itu jadi bahan sinisme di media sosial ya. Mau satu putaran, lapangan aja nggak penuh, gitu-gitu loh. Dan itu cukup menurut saya menjadi pertimbangan bagi pemilih yang memang dasarnya bukan visi misi gitu. Dan umumnya yang masih bingung begitu ya? Bukan. Mereka milih itu umumnya bukan karena apa visinya, apa misinya gitu, tapi memang gebiarnya gitu. Dan itu ada di Gen Z kita. Di Gen Z kita ini milih ya bukan karena visi misi. Ya mereka nggak baca itu mungkin visi misinya Pak Prabowo apa dan sebagainya ini. Tapi kalau ada yang goyang joget itu heboh ya kan. Nah itu dia. Dan kalau ada orang yang bisa pesta rakyat yang banyak-banyakan, dia juga ikut meskipun dia milih yang lain, tapi kan dia datang juga di pesta rakyatnya gitu loh. Kan kejadian berkali-kali milihnya paslon yang lain, tapi pesta rakyatnya dia juga datang gitu. Nah, Gen Z kita ada di wilayah ini, di wilayah yang gebiar-gebiar itu gitu, bukan di wilayah yang visi misi. Nah, oleh karena itu penampilan kampanye terbuka ini dengan pesan gebiar itu penting bagi setiap paslon untuk masuk ke pemilih pemula itu tadi atau pemilih Gen Z itu gitu. Ya, karena Gen Z suka yang gebiar-gebiar begitu ya. Ya, suka yang gebiar-gebiar. Kan mereka terpesona karena joget, bukan karena visi misi. Debat-debat seperti itu misalnya nggak terlalu menarik bagi mereka. Debat-debat itu kan boleh disebut itu konsumsi kelas menengah ke atas ya. Kelas menengah pendidikan, kelas menengah usia, kelas menengah ekonomi. Nah, kalau di bawah itu enggak. Mereka cuma ya gebiar-gebiar itu. Nah, di samping yang lain tuh ya bansos lah, inilah, itulah, dan sebagainya. Tapi apakah berarti ini memang seperti kampanye, gebiar, dan lain-lain ini mempengaruhi untuk undecided voter juga, Bang Rey? Tergantung undecided voternya siapa. Kalau undecided votersnya masyarakat kelas menengah ke atas itu, ya itu nggak ada pengaruhnya bagi mereka gitu. Bagi mereka itu yang penting kan selesai di debat kelima itu. Nah, jadi udah kelihatan tuh debat kelima ini pindahnya kemana gitu. Tapi bagi kaum pemuda yang kita sebutkan tadi, Gen Z itu, yaitu berpengaruh. Dan itu kita sebutkan tadi kan mereka lihatnya yang gebiar-gebiar ini. Bukan yang, ya itu tadi istilah gemoy jadi populer, joget jadi populer ya di kalangan mereka. Bukan visinya yang populer, gemoy-gemoynya yang populer. Gini, gitu. Dari Bang Rey sendiri gitu ya, supaya kan masyarakat tidak bingung. Kita sudah mau ke Minggu Tenang nih, Bang Rey. Masih banyak mungkin yang belum menentukan pilihannya gitu. Nah, mengingat juga kampanye akbar dilangsungkan di waktu yang bersamaan gitu kan, semua televisi, media digital kita pasti menayangkan dengan breaking news dan lain-lain. Apa sih Bang Rey yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat saat ini? Ya paling pesan-pesan klasik ya. Pesan klasiknya itu kan ya pilihlah orang berdasarkan visi misi gitu kan. Pilihlah orang berdasarkan rekam jejak. Pilihlah orang berdasarkan rasionalitas visi misinya. Rasionalitas janji-janjinya. Ada banyak yang menjanjikan yang wah-wah-wah, tapi sebetulnya nggak rasional, nggak masuk akal gitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Termasuk misalnya soal makan gratis, minum gratis. Gitu. Kan sampai sekarang teknisnya kita nggak tahu caranya seperti apa, siapa yang menyediakan, siapa yang membuat, menunya kayak apa, dan sebagainya. Teknis pembagiannya kayak apa? Apa kita antri di salah satu rumah makan misalnya atau dan sebagainya, kita nggak tahu. Nah, paling itu yang kita bisa sebutkan. Nah, khususnya ke kawan-kawan Gen Z ini, karena demokrasi ini masa depan mereka ya, bukan masa depan kita. Kita ini kan nggak berapa lama lagi. Ya sebaiknya mereka betul-betul berpegang ya untuk memastikan bahwa demokrasi dah pemenangnya gitu. Bukan si A, bukan si B, bukan si C. Bagaimana memastikan bahwa demokrasi adalah pemenangnya? Ya salah satunya adalah memastikan yang dipilih itu orang yang paling sedikit cacatnya gitu. Jadi bukan hanya visinya tapi juga cacatnya. Nah, paling sedikit masalahnya secara demokratik gitu. Nah, itu yang menurut saya gitu, salah satunya gitu, khususnya kawan-kawan Gen Z. Nah, seterusnya tentu memilih berdasarkan kesamaan visi.
bukan kesamaan joget, bukan kesamaan gemoynya, bukan. Nah, menurut saya itu yang paling penting kita sampaikan. Agak klasik sih, tapi ya pesan-pesan yang kayak begini tetap juga harus kita sampaikan. Itu Betul. tidak henti-hentinya gitu ya, karena apa namanya? Memang itu cuma itu jalannya, nggak ada yang lain gitu. Jalan Ya. untuk memastikan bahwa demokrasi kita ini tetap berfungsi sebagaimana mestinya, bukan hanya sekedar sistem di atas hitam dan putih yang di lapangannya malah yang sebaliknya yang terjadi gitu. Terima kasih Bang Rey Rakunti Ya, sudah berbagi informasi bersama kami. sama. Jangan lupa nyoblos ya Bang Rey. Iya, dong. Baik, terima kasih Bang Rey. Selamat pagi. Pagi.